Baik, kita lanjutkan sekarang soal yang B. Jadi kita masih membahas soal nomor 2, latihan soal 1.5. Nah, ini caranya sama ya. Yang pertama kita akan lakukan eliminasi persamaan lingkaran L1 terhadap persamaan lingkaran L2. Jadi saya tulis dulu persamaan lingkaran L1 yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 4y min 23 sama dengan 0. Kemudian ini adalah persamaan lingkaran L2 ya, min 12x plus 20y plus 55 sama dengan 0. Nah, kita eliminasi, berarti ini kita kurangkan gitu ya, supaya nanti yang tereliminasi di sini adalah x kuadrat dan y kuadrat. Nah, seperti ini ya. 6x dikurangi negatif 12x jadinya 18x. Kemudian min 4y dikurangi 20y sama dengan minus 24y. Min 23 dikurangi 55 itu sama dengan minus 78 ya, ini sama dengan 0. Kemudian ini supaya angkanya sedikit lebih sederhana ya, supaya lebih kecil, enaknya ini kita bagi dengan 6 saja. Nah, 18 dibagi 6 3x min 24 dibagi 6 itu min 4 ya, berarti di sini min 4y. Kemudian min 78 dibagi 6 itu sama dengan berapa? 13 gitu ya. Nah, 13 sama dengan 0. Kita coba ini saya hitung dulu. Jadi 78 ya dibagi dengan 6. Nah, bener ya, 13. Lalu kita masukkan nanti y-nya ya, kita substitusikan kembali y atau x ke dalam persamaan L1 atau L2. Nah, kita pilih y-nya aja. Berarti di sini min 4y sama dengan 13 dikurangi dengan 3x. Nah, ini supaya positif ya, maka ruas kiri dan ruas kanan kembali ini kita kalikan dengan min 1 ya, ini dikali min 1. Maka kita akan dapatkan 4y sama dengan 3x dikurangi 13 ya. 3x aslinya kan min 13 plus 3x. Nah, ini kita balik aja. Jadi 3x dikurangi 13 sehingga y sama dengan 3x dikurang 13 dibagi dengan 4. Nah, y inilah yang kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan L1 boleh atau ke persamaan L2. Nah, ketika kita masukkan ke persamaan lingkaran L1, berarti nanti kita akan dapatkan x kuadrat ditambah dalam kurung, nah ini y-nya langsung kita ganti aja ya, 3x dikurangi 13 per 4 kuadrat ditambah 6x dikurangi 4 ya, dikalikan dengan y, 3x min 13 per 4 dikurangi 23 sama dengan 0. Kemudian ini 4-nya kita coret dulu ya. Lalu ini ada bentuk kuadrat, berarti yang atas kita kuadrat, yang bawah kita kuadrat. Berarti x kuadrat ditambah 9x kuadrat ya, ini kan ada bentuk a min b kuadrat. Nah, 9x kuadrat dikurangi dengan 3 kali 2 itu 6 kali 13 itu 78 ya, berarti dikurangi 78x ditambah 169 dibagi dengan 16 ya, ditambah 6x, kemudian ini minusnya masuk, berarti min 3x plus 13 min 23 sama dengan 0. Nah, supaya bentuk pecahan ini hilang, maka seluruhnya kita kalikan saja dengan 16 ya, karena kan penyebutnya di sini 16. Berarti 16x kuadrat ditambah 9x kuadrat dikurang 78x plus 169. Kemudian di sini ada 16 kali 6 ya. Ini akan sama dengan 96x. Lalu 16 kali min 3 berarti min 48x. Kemudian 13 dikurangi 23 ini kan min 10 gitu ya, berarti min 10 kali 16 itu sama dengan minus 160 sama dengan 0. Tinggal dirapikan. 16 tambah 9
25x kuadrat. Kemudian di sini ada min 78 ya. Saya hitung dengan kalkulator aja. Min 78 kemudian ditambah 96 dikurangi 48 itu sama dengan min 30 ya, ini min 30x. Lalu di sini ada 169 dikurangi 160 itu sama dengan plus 9 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita ketemu bentuk persamaan kuadrat kembali, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, tugas kita yang pertama, kita itu diminta untuk menunjukkan ya bahwa lingkaran L1 dan L2 itu saling bersinggungan. Sehingga syarat yang harus terpenuhi adalah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini itu harus sama dengan 0. Nah, berarti kita hitung ini ya, diskriminan-nya itu apakah sama dengan 0. Untuk rumusnya diskriminan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Berarti B-nya tadi kan min 30. Nah, min 30 kuadrat dikurangi 4 kali A, kemudian dikali dengan C. Nah, min 30 kuadrat itu 900. Kemudian 4 kali 25 itu 100. 100 kali 9 itu sama dengan 900. Nah, ini 900 dikurangi 900 sama dengan 0 ya. Berarti terbukti. Nah, jadi karena nilai diskriminannya sama dengan 0, maka terbukti ya, lingkaran L1 itu saling bersinggungan dengan lingkaran L2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan titik singgungnya ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Kemudian ini saya tampilkan lagi persamaan kuadrat yang barusan kita dapatkan. Jadi langkah pertama untuk menemukan titik singgungnya, ini kita faktorkan dulu ya. Nah, jadi nanti yang ketemu duluan itu adalah X-nya, yang ketemu duluan itu adalah absisnya ya. Oke. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu X1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC atau akar diskriminan ya. Kemudian kita bagi dengan 2A. Baik, berarti X1.2 sama dengan 30 plus minus 0 ya, karena kan diskriminannya tadi nilainya sama dengan 0. Kemudian ini kita bagi dengan 2 dikali 25. Berarti 30 dibagi 50, ini nolnya boleh dicoret ya. 3/5 itu sama dengan 0,6. Nah, berarti absisnya sudah ketemu ya. Absisnya itu sama dengan 0,6. Langkah selanjutnya kita cari ordinatnya, yaitu kita cari Y-nya. Berarti X sama dengan 0,6 ini kita masukkan ke persamaan lingkaran L1. Ini untuk menghitung nilai Y-nya. Berarti 0,6 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6 kali 0,6 dikurangi 4Y dikurangi 23 sama dengan 0 ya. Kemudian Y kuadrat dikurangi 4Y. Kemudian di sini ada 0,6 kuadrat itu 0,36 ya. Berarti ini saya tulis dulu aja, plus 0,36 kemudian 6 kali 0,6 itu sama dengan 3,6. Kemudian dikurangi 23 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadratnya sekarang adalah Y kuadrat dikurangi 4Y. Oke, ini saya hitung dengan menggunakan kalkulator ya. 0,36 ditambah 3,6 dikurangi 23 sama dengan negatif 19,04 sama dengan 0. Selanjutnya kembali kita gunakan rumus ABC ya Dek ya. Min B, nah berarti sekarang plus 4 ya, plus minus akar D. Nah, D-nya di sini berarti kita harus hitung lagi ya. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC
dikurangi 4 kali 1 kali min 19,04. Ini akarnya saya perpanjang, kemudian ini kita bagi dengan 2A, 2 kali 1, berarti ini 4 plus minus, coba ini kita hitung ya, 16, ini minus ketemu minus jadinya plus ya Dek ya, berarti 16 plus 4 kali 19,04. Nah, ketemunya adalah 92,16. Nah, baru kita cari akar dari 92,16 ya, sama dengan 9,6. Nah, kemudian ini baru kita bagi dengan 2 ya, sehingga nanti di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Y1 4 ditambah 9,6 dibagi 2, kemudian kemungkinan yang kedua, Y2 sama dengan 4 dikurang 9,6 dibagi dengan 2. Oke, 4 ditambah 9,6 ya, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 6,8. Kemudian 4 dikurangi 9,6 dibagi 2 itu sama dengan minus 2,8. Jadi ketika absisnya itu 0,6, maka ordinatnya itu ada 2 kemungkinan, antara 6,8 dan min 2,8. Maka kita harus substitusikan kembali X sama dengan 0,6 itu ke persamaan lingkaran L2 ya. Kita cari nanti yang ordinatnya itu sama, karena yang namanya titik singgung itu kan hanya ada 1 titik ya. Jadi kalau bersinggungan itu berarti 2 lingkaran tersebut berpotongan di 1 titik. Nah, tidak mungkin 2 titik seperti ini. Berarti langkah selanjutnya adalah kita kembali masukkan X sama dengan 0,6 sekarang ke persamaan L2 ya. Jadi di sini ada 0,6 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12 kali 0,6 ditambah 20 dikalikan dengan Y ditambah 55 sama dengan 0, sama dengan, ya bener ya, sama dengan 0. Kemudian ini Y kuadrat ditambah 20Y ditambah 0,36 dikurangi 12 kali 0,6 ya, 12 kali 0,6 itu sama dengan minus 7,2 ya, kemudian ditambah 55 sama dengan 0, berarti Y kuadrat ditambah 20Y 0,36 dikurangi 7,2 ditambah 55 itu sama dengan 48,16 ya, sama dengan 0. Kembali kita gunakan rumus ABC, berarti min 20 plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 48,16 ya. Kemudian ini kita bagi dengan 2 kali 1 berarti dibagi 2. Berarti di sini min 20 plus minus, coba kita hitung yang terletak di dalamnya tanda akar, 400 dikurangi 4 kali 48,16. Nah, 207,36 ya. Akar 207,36 itu 14,4. Berarti ini plus minus 14,4 dibagi 2. Nah, ini kita lanjutkan di atas ini ya. Berarti Y1 itu min 20 plus 14,4 per 2, lalu Y2 itu min 20 min 14,4 dibagi dengan 2. Baik, berarti min 20 ditambah 14,4 kita bagi dengan 2 sama dengan minus 2,8. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, ini kan sama, ini Y-nya minus 2,8. Kemudian tidak ada salahnya ini kalau kita hitung juga ya.
karena untuk pembelajaran. Minus 20 minus 14,4, kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya adalah minus 17,2 ya. Sehingga nanti yang memenuhi itu adalah Y sama dengan minus 2,8 nih ya, minus 2,8. Jadi kan ceritanya untuk lingkaran L1 dan L2 yang mana absisnya itu 0,6 ya, kemungkinan titik-titiknya adalah 0,6, 6,8 ya. Kemudian yang kedua 0,6, minus 2,8, yang mana ini adalah titik singgungnya ya. Lalu kemungkinan yang ketiga 0,6, minus 17,2. Nah, kita cari yang titiknya itu sama, yaitu 0,6 minus 2,8. Itu adalah titik singgungnya. Jadi titik singgung L1 dan L2 adalah 0,6 ya. Ini saya pakai titik koma ya supaya nggak rancu. 0,6 absisnya, kemudian ordinatnya adalah minus 2,8. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 ya. Jika ada pertanyaan, kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.